Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Pasukan STY kemarin pagi sudah berangkat ke Thailand. Tim U23 kita bersiap untuk mengikuti Piala AFF U23 yang mempertandingkan di mana kita berada di grup B bersama dengan Malaysia dan Timur Leste, dan kita akan bertanding pertama kali pada tanggal 18 Agustus dan 2 hari kemudian akan menghadapi Timur Leste. Dan 23 pemain berangkat kemarin, ada 4 memang pergantian pemain yang sudah dilakukan sejak awal, yaitu Fatur Rahman, itu ada Titan Agung yang masuk, kemudian Rizky Ridho dan Zaki Ashraf resmi memang sudah dicoret karena tidak diizinkan oleh klub mereka, dan 2 pemain sudah diambil, ada Muhammad Kanu dari Persis Solo dan Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang yang juga masuk dalam pasukan atau rombongan STY ke Piala AFF U23 tahun ini. Dan nama terakhir yaitu penjaga gawang dari PSIS Semarang, Adi Satrio, itu akhirnya tidak berangkat, ya, dicoret karena dia bermasalah dengan sakit, dia ada diare, sehingga STY harus bisa mengambil seorang pemain, ya ini akan melakukan debut dia di Piala AFF kalau jika dimainkan, ya Agus Nuri dari Bekasi, ya FC Bekasi City, dan dia sudah berangkat. Nah, Haikal itu akan berangkat pada hari ini, dia belakangan yang akan berangkat, dan selebihnya pemain-pemain lain sudah ikut. Nah, yang menarik, Afriana Dewangga yang tadinya itu mengalami cedera ketika melawan Arema, dia digantikan di menit 82, ditarik oleh pelatih PSIS dan dia bermasalah dengan hamstring, tetapi CEO PSIS Semarang, Mas Yoyo Sukawi, itu tetap mengirimkan dia untuk mengecek lagi, ya, kondisi dari Afriana, sehingga dia kemarin dalam video saya itu akan dicoret oleh STY. Namun masih menunggu MRI terakhir, karena ini dianggap riskan kalau langsung mencoret kemudian hanya dalam waktu 1 hari untuk ada pergantian pemain. Ya, sebenarnya bisa aja 22 pemain yang berangkat, karena posisi di belakang itu kan walaupun tidak ada Rizky juga masih ada banyak pemain, ada Kadek, ada Ferrari di sana, ada Komang, Robi Darwis juga masih bisa dimainkan. Dan hasil di detik-detik terakhir MRI keluar itu tidak kedapatan bahwa hamstring dari Dewangga ini itu mengalami sobekan, jadi tidak ada. Namun memang dia belum bugar benar, belum fit 100%, sehingga tetap dalam pemantauan tim dokter. Nah, STY mengambil kesimpulan dan juga sudah disetujui oleh manajer tim Pak Marji, dia tetap diberangkatkan. Ya, tentunya ini juga untuk memotivasi rekan-rekan yang lain walaupun kurang begitu bugar, karena dia harus dalam pemulihan, tetap akan dikontrol oleh tim dokter. Makanya nama dari Dewangga ini masuk di list terakhir, nama ke-23 yang berangkat, dan tetap tidak ada pergantian untuk Dewangga. Ya, nyaris saja dia dilepas kalau terakhir MRI itu menyatakan bahwa ada sobekan, ini pasti tidak. Nah, ini yang ditunggu. Kalaupun memang dia bermasalah, saya kira cuma 22 pemain yang akan dibawa, karena untuk menggantikan dalam kondisi yang sangat mepet itu sulit. Tapi tetap Afriana Dewangga ini ikut serta, ya tidak akan dipaksakan tentunya untuk dia bermain melawan Malaysia dalam pertandingan pertama, ya karena dia tetap dalam pemantauan. Tim dokter melihat dia, mungkin kalau dalam latihan juga tidak akan dipaksakan lagi, dia hanya berlari-lari kecil, pasti sambil menunggu, ya saat-saat apakah dia itu bisa bermain, atau kalau memang harus bermain mungkin 10-15 menit di babak kedua melawan Malaysia, tapi tetap akan dilihat, karena kalau sampai bermasalah lagi, ini kan tentunya akan berisiko untuk karir dari Dewangga sendiri, kecuali benar-benar dia dalam masa untuk pemulihan ini, dia oke dan bisa tampil melawan Timur Leste pada tanggal 20 nantinya, ya. Dan tim itu sudah berangkat, ya, sudah berangkat dan mereka sudah berlatih saat ini. Hari ini sudah ada di Thailand, lebih cepat dari jadwal awal. Tadinya itu akan berangkat pada tanggal 15, tapi akhirnya pada tanggal 14 mereka berangkat pagi, mungkin biar lebih cepat untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Thailand. Dan STY perlu ini, fokus untuk pertandingan ini. Walaupun Piala AFF banyak yang mengatakan ya udahlah lupakan saja, apalagi tidak ada target sama sekali dari PSSI, ketua umum bilang ya udah bermain aja ya di sana, ya anggap saja dalam tanda kutip mungkin seperti liburan, tapi STY tidak menganggap ini liburan, mereka harus fokus ya dalam pertandingan ini. Karena bagi STY, kalau mereka bisa tampil maksimal dan dia yakin
akan ada hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pasukannya. Karena pertandingan paling menentukan kan melawan Malaysia tanggal 18 itu. Malaysia memang tidak akan kalah, berusaha untuk tidak kalah. Mereka ingin mengalahkan Indonesia karena mereka kalau bisa menjadi juara grup kan langsung lolos. Memang 3 juara grup, jadi peraturannya ini di Piala AFF itu langsung lolos dengan 1 runner-up terbaik yang akan dilihat. Nah, kalau Indonesia bisa menang, ya sudah pasti ya kita bisa lolos karena pertandingan kedua melawan Timur Leste tanpa menganggap enteng ya, terlalu pagi untuk dikatakan kita bisa atasi. Yang penting Malaysia dulu yang harus kita kalahkan. Nah, kalau kita keluar sebagai juara grup, memungkinkan kita akan menghadapi Vietnam di pertandingan selanjutnya. Ya, bukan tidak mungkin di semifinal kita akan ketemu dengan Vietnam, sementara Thailand di grup A itu akan menunggu dengan runner-up terbaik. Ya, kalau Malaysia juga bisa lolos menjadi runner-up terbaik, bukan tidak mungkin Malaysia akan keluar juga menghadapi Thailand. Jadi bagi STY tentunya dia berharap sekali pemain-pemainnya itu harus fokus konsentrasi. Nah, mumpung tidak ada target sama sekali berarti nggak ada beban. Mereka akan main nothing tulus dan ini akan menguntungkan buat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Terlepas kita tidak membawa Rizky Ridho dan Saki ya, Fatur Rahman tidak ada, termasuk Marcelino tentunya tidak bermain di sini karena dia lebih dibutuhkan di Denze. Karena Marcelino akan fokus untuk bermain di U23 di kualifikasi Piala Asia nanti di Solo. Tapi tetap ini jumlah pemain yang oke. Ya, ada beberapa pemain yang sukses di SEA Games yang tetap akan menjadi perhatian bagi lawan-lawan. Bukan saja Malaysia, kalau kita lolos berikut adalah Vietnam yang sudah mengantisipasi karena dia tahu bahwa kita juara di SEA Games. Ada beberapa pemain yang ikut di SEA Games, apalagi dengan Ramadan Sananta menjadi top skor di SEA Games ada di dalam tim. Tentunya mereka akan memperhatikan ini. Dan STY berharap memang kalau mereka bisa keluar dan terus bisa melaju sampai ke final, bukan tidak mungkin akan menjadi juara dan trofi pertama buat STY. Karena dia setelah pulang dari Thailand, dia harus mempersiapkan tim senior untuk pertandingan laga FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo Surabaya menghadapi Turkmenistan senior. Dan setelah tanggal 8 itu, tanggal 9 dia harus ke Solo untuk bersiap juga dengan tim U23 kita, kualifikasi menghadapi China, Taipei atau Taiwan dan Turkmenistan U23 di antara tanggal 9 dan tanggal 12 September. Jadi itulah jadwal-jadwal yang padat yang harus dihadapi oleh STY. Tapi untuk saat ini dia akan fokus untuk Piala AFF yaitu Thailand ini. Nah, 23 nama yang sudah diambil ya tentunya sini sudah ada Amiruddin Bagas ya, itu Bagas Kava dari Barito Putra, Arkan Fikri Arema, Kadek Arel Bali United, Nuri Agus ini ya dari FC Bekasi, Muhammad Ragil Bayangkara, kemudian Komang Teguh Borneo, Titan Agung Bayangkara, John Kelly dari Persi Kediri, ada Dava Fasya dari Borneo, Salim Akbar Madura United, ada Beckham Putra Persib, Hernando Ari Persebaya Surabaya, Robi Darwis Persib Bandung, Frankie Misa Persikabo, Muhammad Ferrari Persija, Rizky Dwi Persita, kemudian Haikal Al-Hafiz PSIS Semarang, ada Muhammad Kanu Persis Solo, kemudian di sini ada Irfan Jauhari juga Persis Solo, ada Abdurrahman Rans Nusantara, Muhammad Ramadan Sananta dari Persis Solo dan Esal Sahrul Persita Tangerang, dan nama terakhir yang masuk yaitu Alfeandra ya Dewangga dari PSIS Semarang. Jadi Dewangga ini lolos di detik terakhir untuk bisa masuk karena setelah MRI tadi yang saya bilang di awal itu tim dokter melihat tidak ada bermasalah sama sekali, namun tetap dia harus istirahat. Dia harus ada pemulihan di sini di dalam beberapa hari ke depan sambil melihat perkembangan dia ya selama di Thailand, apakah dia bisa bermain atau tetap akan diistirahatkan, namun dia harus ikut karena instruksi dari STY Alfeandra Dewangga ini harus bersama-sama, tidak perlu untuk dipulangkan karena kemarin tadi itu akan dicoret oleh STY untuk dipulangkan, tapi setelah MRI menyatakan aman ya dia tetap ikut ya walaupun dalam keadaan yang tidak begitu bugar 100%. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.